Saat mata terpejam, dunia lain terbuka. Ada satu momen yang selalu terjadi pada setiap manusia. Satu peristiwa kecil yang kita anggap sepele. Padahal sesungguhnya ia adalah gerbang paling misterius yang kita lewati setiap hari. Momen itu sederhana. Ketika kita memejamkan mata, tidak ada dentuman keras. Tidak ada cahaya menyilaukan. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang besar sedang dimulai. Hanya keheningan, napas yang melambat, dan layar dunia yang perlahan meredup seperti adegan terakhir dalam sebuah film. Namun justru dalam kesunyian itulah, sebuah rahasia besar mulai bergerak. Saat kelopak mata menutup, kita merasa seakan dunia padam di sekitar kita. Ruangan tetap sama, gelap tetap gelap. Tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dari ruangan itu sedang membuka diri. Di balik keheningan, ada dimensi lain yang mulai bangkit. Dan dimensi itu bukan di luar, melainkan di dalam dirimu. Tubuhmu mulai merileks, genggaman tangan terbuka, otot-otot melemas satu persatu. Kesadaranmu berjalan mundur seperti langkah kaki meninggalkan sebuah panggung. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang memudar pelan. Dan sebuah suara hening yang menggema di dalam diri. Suara ruh. Dalam dunia spiritual, tidur bukan sekadar menutup mata. Ia adalah peralihan. Sejak manusia pertama diciptakan, tubuh fisik dan ruh tak pernah sepenuhnya bersatu. Keduanya hidup berdampingan. Seperti dua dunia yang saling tumpang tindih. Tanpa pernah benar-benar bersentuhan sepenuhnya. Ketika kamu terjaga, tubuhmu memimpin. Ia menggerakkan tanganmu, langkahmu, pikiranmu. Tapi ketika kamu tertidur, peran itu bergeser. Tubuh mundur, ruh maju. Di saat itulah pertanyaan purba yang selalu menghantui manusia muncul kembali. Kemana ruh pergi saat kita tidur? Pertanyaan yang tampak sederhana, tapi mengandung misteri sedalam langit yang tidak berujung. Para nabi, para sufi, para filsuf, semua pernah memikirkan hal ini. Karena mereka tahu sesuatu. Tidur bukanlah kekosongan. Tidur adalah perjalanan. Bayangkan ini, ketika tubuhmu terlelap, ada sesuatu di dalam dirimu yang tetap terjaga. Ia adalah cahaya halus yang tidak dapat ditangkap kamera. Tidak terdengar oleh telinga. Tidak dapat disentuh oleh dunia materi. Namun ia lebih nyata daripada detak jantungmu sendiri. Ia adalah dirimu yang sejati. Saat kamu merasa bahwa kamu hilang ketika tidur. Sebenarnya yang hilang bukan kamu, tapi kesadaran fisikmu, kesadaran spiritualmu. Ruhmu tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat. Dan inilah rahasia besar yang jarang disadari orang. Perjalanan ruh dimulai tepat pada detik pertama ketika kesadaranmu mulai meredup. Tubuhmu seolah berubah menjadi ruang kosong tanpa penghuninya. Seperti rumah yang lampunya dipadamkan. Namun dari dalam rumah itu, ada satu titik cahaya yang justru menyala. Ia keluar perlahan. Diam, lembut, tidak menimbulkan suara apapun. Gerakannya seperti kabut yang ditarik oleh angin yang tidak terlihat. Dan di saat itu, dunia lain mulai terbuka. Ruh tidak berjalan seperti kaki manusia. Ia tidak melangkah. Ia mengalir. Ia bergerak seperti bayangan cahaya. Menembus batas antara sadar dan tidak sadar. Melintasi dinding dunia fisik seperti melintasi udara tipis. Setiap manusia mengalaminya, tetapi tidak semua menyadarinya. Ketika tubuh terbaring diam seperti mayat yang sedang menunggu panggilan hidup, ruh justru sedang bersiap melakukan perjalanan yang jauh lebih luas daripada ruangan yang kamu tempati. Sebuah perjalanan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu biasa. Karena ia berjalan di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran logis. Dari sinilah misteri dimulai. Karena yang sedang meninggalkan tubuhmu bukan sekadar energi, melainkan dirimu dalam bentuk yang paling murni. Dan saat malam merayap masuk, dan kamu perlahan terlelap, ruhmu berbisik lembut, "Hari ini aku pergi lagi.
Ke tempat yang mungkin tidak akan kau mengerti. Tapi kau akan merasakannya dalam mimpi, dalam intuisi, dalam tanda-tanda yang kau pikir datang begitu saja. Malam hanya terlihat gelap bagi mata tubuh. Namun bagi ruh, malam adalah perjalanan panjang yang menunggu untuk dimasuki. Gerbang tak terlihat, yang hanya terbuka saat manusia menutup mata. Dan malam ini, gerbang itu akan terbuka lagi. Tubuhmu diam, tapi ruhmu tidak pernah benar-benar tidur. Ada sebuah rahasia yang jarang dipikirkan manusia, meskipun kita mengalaminya setiap malam. Tidur bukan sekadar rasa kantuk. Ia bukan sekadar tubuh yang butuh istirahat. Dalam pandangan para nabi, para sufi, dan para arifin yang menyelam jauh ke dalam rahasia jiwa, tidur adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Tidur adalah kematian kecil. Kematian sementara. Sebuah miniatur dari apa yang akan kita hadapi ketika ruh benar-benar meninggalkan tubuh selamanya. Dan setiap malam, kita mengalaminya tanpa pernah memahaminya. Ketika rasa kantuk mulai menyelinap, tubuh manusia perlahan memasuki fase yang sangat menyerupai kematian. Detak jantung melambat. Irama napas berubah lebih panjang, lebih dalam, seolah tubuh sedang melepaskan dunia. Otot-otot melemah, kesadaran buram seperti kaca yang ditutup embun pagi. Dalam momen itu, sesuatu yang sangat penting terjadi. Dunia fisik melepaskanmu. Bukan hanya matamu yang tertutup. Seluruh inderamu mulai padam. Telingamu tidak lagi menangkap suara dunia dengan jelas. Kulitmu tidak lagi merasakan sentuhan sebagaimana ketika terjaga. Dan pikiranmu berhenti mengatur ritme hidup yang kacau. Tubuhmu, secara perlahan, menjadi lumpuh. Jika ada kamera spiritual yang bisa melihat kondisi manusia saat itu, kita akan melihat tubuh seperti cangkang kosong yang sedang menunggu sesuatu pergi atau kembali. Dan itulah yang membuat para sufi menyebut tidur sebagai al-mautus syughra. Kematian kecil yang diberikan Allah kepada manusia setiap malam. Namun yang menarik adalah ini. Ketika tubuhmu tertidur, ruhmu tidak pernah ikut tertidur. Ruh tidak pernah lelah. Tidak pernah membutuhkan tidur. Tidak pernah membutuhkan waktu istirahat seperti tubuh fisik. Ruh adalah energi hidup yang selalu sadar. Selalu terhubung dengan langit. Selalu mendengar panggilan ilahi jauh di kedalaman jiwa. Saat tubuhmu berhenti, ruh justru bangkit. Saat inderamu tertutup, penglihatan ruh justru terbuka. Saat pikiranmu terdiam, kesadaran ruh justru hidup. Inilah titik yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Kita memiliki dua kehidupan, kehidupan tubuh dan kehidupan ruh. Dan setiap malam, kedua kehidupan itu berpisah untuk sementara. Bayangkan tubuh seperti sebuah kapal besar yang sedang bersandar. Kapal itu diparkir di dermaga, tidak bergerak, tertambat pada tali. Itulah tubuhmu saat tidur. Sementara ruh adalah penjelajahnya. Ia turun dari kapal, melangkah ke dermaga yang tidak terlihat, dan berjalan ke tempat yang hanya dapat dijangkau oleh makhluk-makhluk cahaya. Saat itu terjadi, tubuhmu tidak lagi memegang kendali. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di sekitarmu. Kamu tidak tahu siapa yang memanggilmu. Kamu tidak tahu dunia bergerak atau tidak. Karena koneksimu dengan dunia fisik terputus. Hanya satu tali halus yang menjaga agar ruh tidak pergi terlalu jauh. Satu ikatan yang membuatnya tetap harus kembali saat fajar tiba. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Dia menahan atau melepaskan ruh manusia saat tidur. Jika Allah menghendaki, ruh itu dikembalikan. Jika tidak, itulah kematian. Betapa besar rahasia tidur ini. Betapa sering kita mengalaminya. Dan betapa sedikit manusia yang memahaminya. Ketika ruh mulai berjarak dari tubuh, ada perubahan halus yang sering kita anggap biasa. Pikiran mulai mengambang. Suara dunia hilang. Tubuh terasa ringan. Kesadaran seperti melayang. Semua itu adalah tanda bahwa ruh siap memasuki alam antara.
Sebuah dimensi samar yang tidak bisa ditangkap oleh sains. Tapi begitu nyata dalam pengalaman manusia. Itulah alasan mengapa, saat tidur, kita bisa melihat hal-hal yang mustahil terjadi ketika bangun. Karena ruh melihat bukan dengan mata daging, melainkan dengan mata yang jauh lebih tajam. Mata ruhani. Dan pada titik ini, kita memahami sesuatu yang sangat penting. Tidur bukanlah akhir dari kesadaran. Tidur adalah perpindahan kesadaran. Kesadaran tubuh berhenti. Kesadaran ruh melanjutkan perjalanan. Disinilah dimensi ruh terbuka. Dan manusia mulai memasuki sebuah wilayah yang berada di antara dunia dan barzakh. Sebuah wilayah yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya, tetapi dapat dirasakan oleh siapa saja yang pernah bermimpi tentang sesuatu yang terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Malam ini, tubuhmu mungkin tertidur, tapi ruhmu bersiap untuk melangkah masuk ke dunia yang hanya bisa dibuka ketika kesadaran duniawi padam. Dunia itu menunggu, dan perjalanan baru saja dimulai. Ketika tubuh diam, ruh mulai melangkah ke dunia tanpa bentuk. Perjalanan ruh dimulai pada detik ketika kesadaran duniawi benar-benar padam. Tubuhmu terbaring seperti cangkang kosong. Nafas tetap bergerak. Jantung tetap berdetak. Tetapi dirimu yang sejati, ruhmu, telah melampaui batas fisik yang selama ini mengurungnya. Dan disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Ruh mulai bergerak. Bukan berjalan, bukan melangkah dengan kaki, bukan melompat atau berlari seperti manusia di dunia fisik. Gerakannya halus, lembut, nyaris tak dapat dijelaskan. Seakan ia mengikuti arus yang tidak terlihat, atau terbawa angin yang tidak pernah berhembus di dunia. Ruh memasuki wilayah yang oleh para sufi disebut sebagai alam al-mithal. Alam bayangan, tempat bentuk tidak sepenuhnya memiliki bentuk. Dan suara tidak sepenuhnya terdengar sebagai suara. Dari sinilah mimpi bermula. Mimpi bukan sekadar gambaran acak dari pikiran manusia. Bukan sekadar pantulan emosimu. Bukan sekadar fragmen dari ingatan yang berserakan. Mimpi adalah bahasa ruh. Ia adalah hasil dari apa yang ruh saksikan, dengar, rasakan, dan jalani. Di dimensi yang tidak pernah disentuh dunia. Mimpi yang berasal dari ruh memiliki sifat yang sangat berbeda. Ia lebih tajam, lebih hidup, lebih nyata daripada mimpi biasa yang lahir dari pikiran. Kadang-kadang bahkan terlalu nyata. Hingga kamu bangun dengan hati yang berdebar, keringat di dahi, atau air mata yang jatuh. Semua itu bukan ilusi. Itu karena ruhmu merasakan sesuatu yang benar-benar terjadi di alamnya. Ketika ruh keluar dari batas fisik, ia memasuki dimensi yang penuh lapisan. Pada lapisan pertama, segalanya terasa samar. Benda-benda tidak jelas, warna berbaur, tempat berubah-ubah tanpa aturan logika. Inilah wilayah yang sering menghasilkan mimpi-mimpi aneh, yang tidak punya makna jelas. Namun ketika ruh melangkah lebih dalam, ia mulai memasuki wilayah yang lebih stabil, lebih lebih nyata. Di sini, ruh mulai melihat sesuatu yang memiliki makna. Sosok-sosok tertentu muncul. Tempat-tempat muncul dengan suasana spiritual yang kuat. Peristiwa terjadi dengan pola. Bukan sekadar acak. Inilah wilayah mimpi yang disebut para ulama sebagai ruya syadikah. Mimpi-mimpi yang benar, yang berasal dari ruh, yang sering membawa pesan atau pertanda. Bukan ramalan, bukan tahayul, tetapi pantulan dari apa yang ruh saksikan dalam perjalanannya. Pernahkah kamu bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama meninggal? Seseorang yang bahkan wajahnya mulai kamu lupakan? Namun dalam mimpi itu, ia tampak begitu jelas. Lebih jelas daripada kenanganmu sendiri. Itu bukan sekadar fantasi. Itu karena ruh memasuki wilayah di mana batas antara dunia fisik dan barzakh menjadi sangat tipis. Di wilayah itu, ruh dapat menyaksikan hal-hal
yang sepenuhnya tidak mungkin dilihat ketika terjaga. Para sufi mengibaratkan perjalanan ini seperti ruh berjalan ke sebuah dunia di mana waktu tidak berjalan lurus, tempat tidak memiliki jarak, dan kebenaran muncul dalam simbol. Karena itulah mimpi sering datang dengan gambaran metaforis, bahasa simbol, atau bentuk yang tidak langsung. Bukan karena mimpi itu tidak jelas, tapi karena alam ruh berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Ada pula mimpi yang terasa seperti perjalanan jauh. Mimpi di mana kamu berjalan di padang luas yang tidak pernah kamu kunjungi, masuk ke rumah yang tidak pernah kamu lihat, atau terbang melewati langit yang tidak pernah ada di dunia ini. Semua itu bukan halusinasi. Itu adalah pengalaman ruh yang sedang bergerak bebas. Ketika manusia tidur sangat dalam, dan hati sedang bersih, ruh dapat pergi lebih jauh. Ia dapat memasuki wilayah cahaya, wilayah bayangan, wilayah di mana malaikat berjalan, atau wilayah di mana para arwah berada. Namun meski perjalanan itu luas, ada batas yang tidak boleh ruh lewati. Sebuah garis tipis yang hanya dapat dilewati ketika manusia benar-benar mati. Selama itu belum tiba, ruh masih terikat tali halus yang menghubungkannya dengan tubuh. Tali itulah yang membuat ruh kembali setiap pagi. Meskipun ia telah melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Dan ketika ruh kembali, kamu menyebutnya mimpi. Padahal mimpi itu hanyalah jejak, cahaya samar yang tertinggal dari perjalanan panjang, yang tidak kamu sadari. Ruhmu pergi jauh setiap malam. Lebih jauh dari langkah kakimu di dunia. Lebih luas dari jarak yang bisa kamu tempuh dengan tubuh fisik. Dan perjalanan itu baru dimulai. Ruh memasuki alam yang tidak bisa dilihat mata tubuh. Ketika tidur semakin dalam, dan mimpi mulai terasa nyata, ruh manusia melampaui batas yang bahkan pikiran paling cerdas sekalipun tidak mampu memahaminya. Ia memasuki dimensi antara, wilayah yang para sufi sebut sebagai barzakh mini, alam antara dunia nyata dan akhirat, sebuah tempat di mana batas antara yang fana dan yang abadi menjadi tipis. Ini adalah wilayah yang tidak terlihat oleh mata fisik, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak dapat dicium oleh hidung. Namun ruh merasakannya dengan begitu jelas, begitu nyata. Seakan setiap molekul di sana bergetar dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti jiwa. Bayangkan ruangan kosong di dunia nyata. Tetapi ruang itu berisi energi yang bergerak sendiri, cahaya yang tak pernah redup, dan bayangan-bayangan yang berbicara tanpa suara. Inilah dimensi yang dimasuki ruh. Disinilah mimpi-mimpi yang paling jelas berasal. Dan disinilah pesan-pesan ilahi sering menembus pikiran manusia. Ruh tidak hanya bergerak secara horizontal, tetapi juga vertikal. Ia naik dan turun di antara lapisan cahaya. Masuk ke wilayah yang diisi oleh energi yang tidak kita kenali. Mendengar bisikan yang tidak bisa ditangkap pikiran sadar. Dan melihat wajah-wajah yang tidak bisa diingat oleh ingatan biasa. Disinilah terjadi fenomena yang sering kita sebut sebagai pertemuan dengan orang yang telah tiada. Tidak sedikit manusia bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Mengalami percakapan yang begitu nyata. Bahkan menyentuh rasa kehilangan yang selama ini tertahan. Para ulama menjelaskan bahwa bukan tubuh orang itu yang hadir dalam mimpi, melainkan ruh yang menembus barzakh mini. Ruh kita berada di wilayah yang sama dengan ruh orang lain. Tetapi hanya sesaat, cukup untuk meninggalkan jejak pengalaman yang terasa hidup. Dalam alam ini, waktu tidak lagi berjalan lurus seperti di dunia fisik. 1 jam di dunia fisik bisa terasa seperti detik di dimensi ini. Atau sebaliknya, 1 detik di sini bisa terasa seperti abad. Itulah sebabnya mimpi bisa terasa panjang. Padahal kita hanya tidur sebentar. Dan itulah sebabnya mimpi kadang terasa begitu intens. Menggetarkan jiwa dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ruh manusia juga dapat menerima penglihatan atau simbol di alam ini. Simbol-simbol itu sering berupa cahaya, warna,
atau bentuk geometris yang berubah-ubah. Mereka menyampaikan pesan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui getaran jiwa yang langsung terserap ke dalam kesadaran bawah sadar. Bagi manusia yang membuka hati, simbol-simbol ini dapat memberikan petunjuk tentang kehidupan, keputusan penting, atau pelajaran yang belum dipahami. Tetapi bagi mereka yang terjebak dalam kesibukan dunia, simbol itu hanyalah bayangan samar yang cepat hilang begitu bangun tidur. Ada saat-saat ketika ruh mengalami sensasi yang sangat intens di alam barzakh mini. Perasaan damai yang luar biasa. Cahaya yang menyinari hati. Kehadiran yang memberi rasa aman dan terlindungi. Ini adalah pengalaman yang sangat dekat dengan yang disebut para sufi sebagai kehadiran ilahi. Namun ada pula pengalaman lain yang menegangkan. Ruh bisa merasakan beratnya energi negatif, kegelapan, atau ketakutan. Ini bukan hukuman, bukan ancaman, tetapi pengingat bahwa dunia spiritual bukan hanya tempat keindahan. Ada hukum, ada batas, ada konsekuensi, dan ada pelajaran yang harus dipahami. Disinilah ruh manusia belajar, menyerap energi, dan mendapatkan pemahaman tentang hidup yang tak bisa diperoleh hanya dari dunia fisik. Itulah sebabnya mimpi yang kuat sering meninggalkan perasaan yang mendalam, baik rasa damai yang menenangkan, maupun rasa takut yang menggetarkan jiwa. Salah satu tanda bahwa ruh sedang berada di alam ini adalah sensasi keterhubungan yang luar biasa. Kamu mungkin merasa seperti menyatu dengan alam, dengan semesta, bahkan dengan energi yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Ruh menyadari bahwa dunia fisik hanyalah salah satu lapisan dari realitas, dan ada banyak lapisan lain yang saling tumpang tindih, mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Para sufi menyebut pengalaman ini sebagai mata hati terbuka. Ini bukan sekadar metafora, tetapi keadaan ruh yang benar-benar melihat, merasakan, dan memahami sesuatu di luar kemampuan tubuh fisik. Dan akhirnya, setiap perjalanan di alam barzakh mini memiliki satu tujuan. Mengembalikan ruh ke tubuh dengan pengalaman baru, pemahaman baru, dan pesan baru. Ruh tidak tinggal selamanya di sini. Ada tali halus yang mengikatnya ke tubuh fisik. Jika ruh tidak kembali, itu adalah kematian yang sesungguhnya. Namun selama manusia tidur, Allah menjaga tali itu dengan lembut. Membiarkan ruh pergi sejauh yang diperbolehkan. Namun selalu memastikan ia kembali tepat waktu. Malam ini, saat tubuhmu tertidur, ruhmu akan berjalan lagi. Menembus kabut cahaya, menembus batas yang tidak terlihat. Melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan membawa pulang jejak pengalaman yang akan mempengaruhi hidupmu, meski kamu mungkin belum menyadarinya. Sensasi jatuh, ketika ruh kembali terikat ke tubuh. Pernahkah kamu merasa tubuhmu tersentak tiba-tiba tepat sebelum tidur, seolah jatuh dari ketinggian yang tak terlihat? Sejenak itu menimbulkan kaget, detak jantung melesat, dan kesadaran kembali menempel pada tubuh fisik. Fenomena ini, yang sering dianggap sekadar, sekitar jatuh, sebenarnya adalah momen paling misterius dalam perjalanan ruh manusia. Saat tubuhmu mulai terlelap, ruh mulai bergerak menjauh. Ia meninggalkan cangkang fisik yang selama ini membatasi penglihatan dan geraknya. Ruhmu mulai naik, melayang, menembus batas-batas dunia fisik. Dan kadang, terlalu cepat atau terlalu jauh, ruh itu diingatkan. Ada tali halus yang mengikatnya ke tubuh, ikatan ilahi yang memastikan ruh kembali ke cangkang ini. Ketika tali itu menarik kembali ruh terlalu cepat, tubuh bereaksi dengan sentakan. Itulah sensasi jatuh yang terasa mendadak dan nyata. Seakan ada dua dunia yang bertabrakan. Dunia ruh yang ingin menjelajah, dan dunia fisik yang menuntut agar ia tetap berada di sini. Para sufi menyebut fenomena ini sebagai tarikan balik ruh. Ini bukan peringatan menakutkan, bukan hukuman, melainkan mekanisme alam semesta yang menjaga keseimbangan. Ruh manusia diizinkan menjelajah, namun tidak diizinkan melangkah terlalu jauh sebelum waktunya. Tali halus yang menahan itu adalah rahmat yang tersembunyi. Tanda bahwa Allah menjaga kita,
bahkan saat kita tidak sadar. Dalam momen ini, manusia sering tersentak, jantung berdebar, dan pikiran kembali aktif. Namun di balik sensasi itu ada pesan. Ruh sedang berinteraksi dengan alam yang lebih tinggi. Ia sedang merasakan batas-batas dunia, menyentuh hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh tubuh, dan kembali dengan pengalaman yang tersimpan dalam lapisan bawah sadar. Sensasi ini juga sering terjadi bersamaan dengan mimpi yang intens. Kamu mungkin mengalami mimpi jatuh dari tebing, terbang melewati langit, atau tersesat di ruang tak berujung. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar imajinasi. Mereka adalah pantulan perjalanan ruh, di mana perasaan jatuh atau kehilangan keseimbangan mencerminkan interaksi ruh dengan dunia yang tidak terlihat. Para psikolog modern menyebut fenomena ini sebagai hypnic jerk. Tetapi para sufi menjelaskannya dengan cara yang lebih dalam. Itulah momen pertemuan antara ruh dan tubuh, di mana batas antara dunia fisik dan dimensi spiritual menjadi sangat tipis. Di titik ini, tubuh manusia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ruh bergerak bebas, tetapi tubuh tetap menuntut agar ia kembali. Inilah alasan mengapa sensasi jatuh begitu nyata. Kamu tidak hanya merasakannya dengan tubuh fisik, tetapi juga dengan seluruh energi spiritualmu. Tidak semua manusia merasakan tarikan balik ini. Hanya mereka yang memiliki kesadaran ruh yang sensitif, hati yang tenang, atau jiwa yang terbuka, mampu merasakan momen halus ini. Bagi sebagian orang, ia datang sebagai getaran lembut, sebagai kilatan cahaya, atau perasaan ringan yang tiba-tiba membangkitkan kesadaran sebelum tidur. Bagi yang mampu merasakannya, pengalaman ini bukan sekadar sensasi fisik, tetapi pengingat akan perjalanan ruh. Bahwa tidur bukanlah keadaan mati sepenuhnya, bahwa tubuh hanyalah kendaraan, dan bahwa ada dunia lain yang menunggu di balik kesunyian. Saat tarikan itu terjadi, ruh manusia kadang mengomunikasikan sesuatu kepada hati. Jangan takut. Aku sedang menjelajah. Aku kembali. Segalanya terkendali. Ini adalah cara alam semesta menanamkan rasa aman pada manusia. Karena meskipun ruh diberi kebebasan untuk menjelajah, Allah selalu memastikan ia kembali dengan selamat, dengan kesadaran yang diperbarui, dan dengan pengalaman yang akan membimbing hidupmu ke depan. Inilah rahasia di balik sensasi jatuh. Itu bukan peringatan, bukan kecelakaan, bukan gangguan. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang hidup, bahwa perjalanan spiritualmu sedang dimulai, bahwa tubuh dan ruhmu, meskipun terpisah, tetap terhubung dalam simfoni kehidupan yang rumit dan indah. Setelah tarikan itu berlalu, tubuh perlahan kembali tenang. Napasku kembali teratur, jantung melambat, dan kesadaran dunia fisik mulai terfokus lagi. Ruh telah kembali ke cangkangnya, tetapi jejak pengalaman tetap tertinggal. Rasa ringan, sensasi damai, atau mimpi yang terasa lebih nyata dari dunia nyata. Dan begitu manusia bangun keesokan harinya, mereka sering lupa sensasi itu. Mereka menyebutnya mimpi aneh, atau tidak ada apa-apa. Padahal di saat itulah ruh mereka telah menapak wilayah spiritual, menerima pesan, belajar, dan bersiap untuk perjalanan berikutnya. Malam ini, saat kamu terlelap lagi, ruhmu akan mencoba pergi lebih jauh. Ia mungkin akan tersentak kembali. Ia mungkin akan merasakan sensasi jatuh itu lagi. Tetapi satu hal pasti, perjalanan itu nyata. Dan setiap tarikan, setiap getaran, adalah bagian dari rahasia ilahi yang tersembunyi di dalam tidurmu. Saat ruh melangkah lebih jauh dari batas manusia, ada malam-malam tertentu ketika tubuh manusia tertidur begitu dalam, begitu lelap, sehingga seluruh indera fisik seakan padam total. Tubuh menjadi berat, napas melambat, dan kesadaran dunia fisik menghilang seperti kabut pagi yang terserap mentari. Namun bagi ruh, malam-malam ini adalah saat yang paling berharga, paling luas, dan paling mendalam. Dalam kondisi tidur yang sangat dalam, ruh manusia dapat pergi lebih jauh daripada biasanya.
Ia melintasi dimensi yang lebih tinggi dari alam mimpi biasa. Ia memasuki wilayah cahaya, bayangan, dan energi yang tidak pernah tersentuh manusia ketika terjaga. Ini adalah perjalanan ruh yang jarang dialami, perjalanan yang bahkan para sufi menyebutnya sebagai pengalaman luar biasa, tahap di mana jiwa hampir menyentuh barzakh sesungguhnya sebelum kembali ke tubuh. Saat tubuh tertidur terlalu dalam, ada perasaan yang sering dialami beberapa orang. Seperti tersedak kesadaran. Seperti tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Atau seolah ada bagian dari diri yang hilang sementara. Perasaan itu bukan imajinasi, bukan sekadar ilusi otak. Tetapi pengalaman ruh yang sedang menapaki dimensi yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, mimpi terasa sangat nyata, lebih nyata daripada pengalaman hidup sehari-hari. Kamu mungkin berada di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Melihat orang-orang yang sudah lama tiada. Atau menyaksikan kejadian yang memiliki pola dan makna yang mendalam. Segala sesuatu terasa hidup, intens, dan memiliki berat spiritual yang tidak bisa dijelaskan. Para ulama tasawuf menjelaskan fenomena ini sebagai momen ketika ruh diberi izin untuk melintasi batas. Ruh bergerak bebas, mendekati wilayah barzakh. Mempelajari pesan-pesan ilahi, menyerap energi spiritual, dan menapaki dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh tubuh fisik. Namun perjalanan ini tidak abadi. Ada tali halus ilahi yang menahan ruh agar tidak tersesat terlalu jauh. Jika ruh tidak kembali tepat waktu, itu adalah kematian yang sesungguhnya. Tetapi selama manusia tidur, Allah menjaga tali itu dengan penuh kasih. Memastikan setiap perjalanan selesai, setiap pesan tersampaikan, dan ruh kembali dengan selamat ke tubuh. Ketika ruh melangkah lebih jauh, sering muncul sensasi yang membingungkan bagi manusia biasa. Perasaan damai yang sangat dalam, seperti diselimuti cahaya. Sensasi berat dan ringan secara bersamaan, seperti melayang di antara dunia dan surga. Kehadiran entitas halus atau energi yang memberi rasa aman atau bahkan menimbulkan ketakutan. Ini bukan halusinasi atau mimpi biasa. Ini adalah pengalaman nyata ruh, yang menembus batas dunia fisik dan menyentuh dimensi spiritual dengan cara yang paling intens. Beberapa orang yang memiliki kepekaan spiritual tinggi bahkan melaporkan bahwa mereka bisa merasakan pesan atau simbol tertentu dalam keadaan ini. Simbol itu bukan kata-kata, tetapi energi yang masuk langsung ke hati dan kesadaran terdalam. Mereka merasa seolah dunia fisik hanyalah layar tipis yang menutupi kebenaran yang lebih besar. Dan disinilah manusia mulai memahami satu hal penting. Tidur bukan sekadar mekanisme tubuh untuk beristirahat. Tidur adalah jendela bagi ruh untuk belajar, melihat, dan menerima panduan dari alam yang lebih tinggi. Setiap malam, kita diberi kesempatan untuk melintasi wilayah yang tidak bisa dijangkau dalam keadaan sadar. Setiap malam, ruh kita diberi pengalaman yang bisa mengubah perspektif hidup. Fenomena tidur yang sangat dalam juga sering muncul dalam mimpi-mimpi yang intens. Mimpi tentang cahaya yang membimbing jalanmu. Mimpi bertemu orang yang memberi nasihat atau jawaban untuk dilema hidupmu. Mimpi yang terasa seperti penglihatan atau visi, bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah efek langsung dari perjalanan ruh yang melampaui dimensi mimpi biasa, menyentuh wilayah yang lebih dekat dengan kebenaran ilahi dan pesan spiritual. Mimpi itu bukan kebetulan, melainkan jejak dari perjalanan ruh yang tak terlihat. Saat pagi tiba, ruh kembali ke tubuh. Tubuh kembali terisi energi, nafas normal, kesadaran kembali. Namun jejak perjalanan ruh tetap tersisa. Rasa damai yang tidak biasa. Intuisi yang lebih tajam. Kesadaran spiritual yang halus, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan padamu. Bahkan jika kita tidak selalu mengingat mimpi itu, ruh tetap membawa pengalaman, pelajaran, dan energi dari alam yang lebih tinggi. Setiap malam tidur yang dalam adalah pelatihan jiwa. Kesempatan bagi ruh untuk memperluas pemahaman, menyerap cahaya, dan bersiap menghadapi kehidupan sehari-hari dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan malam ini,
ketika tubuhmu terlelap dalam tidur yang paling tenang. Ruhmu mungkin akan pergi lebih jauh dari sebelumnya. Ia akan menyentuh wilayah yang hanya bisa dijangkau ketika hati bersih, pikiran ringan, dan tubuh sepenuhnya diam. Ia akan membawa kembali pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi akan terasa di dalam hatimu. Sebagai cahaya yang menuntun, suara yang membimbing, dan perasaan yang mengingatkan bahwa hidupmu lebih dari sekadar dunia fisik. Saat ruh kembali, hidupmu akan mengalami transformasi halus. Fajar mulai menyapa bumi dengan lembut, menembus jendela kamar yang masih gelap. Tetes embun jatuh di daun, burung berkicau di kejauhan, dan udara pagi membawa aroma yang segar namun sunyi. Tubuhmu masih terbaring, namun sesuatu di dalam dirimu sudah bergerak. Ruhmu, yang semalaman menjelajah dimensi tak terlihat, kini perlahan-lahan kembali ke cangkang fisik yang menjadi rumahnya di dunia ini. Kembalinya ruh bukanlah proses tiba-tiba. Ia bukan seperti tombol yang ditekan untuk menghidupkan kesadaran. Ruh kembali secara lembut, pelan, dengan ritme yang sesuai dengan hukum ilahi. Seolah ada arus cahaya halus yang menuntun setiap bagian dirimu, dari ujung kepala hingga ujung kaki, menyatukan pengalaman malam yang baru saja dilalui dengan tubuh fisik yang masih tertidur. Saat mata terbuka perlahan, kesadaran kembali padamu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan ringan, seakan kamu baru saja melalui pengalaman yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dilihat mata. Ada sensasi damai, yang menembus hati, lebih kuat daripada kegelisahan yang sering menghantui pikiran saat bangun. Dan meskipun kamu mungkin tidak bisa mengingat seluruh perjalanan, ruhmu membawa kembali cahaya, pesan, dan energi dari dunia yang tidak terlihat. Para sufi mengatakan bahwa inilah momen paling penting dalam tidur manusia. Karena setiap kali ruh kembali dari perjalanan malam, ia membawa sesuatu. Fragmen pengalaman, pengetahuan yang tersirat, atau pemahaman halus tentang hidup, manusia, dan alam semesta. Terkadang itu muncul sebagai mimpi yang samar, kadang sebagai intuisi yang tajam, kadang hanya sebagai rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi pesan itu selalu ada, menunggu untuk diterima oleh hati yang terbuka. Ketika manusia bangun, seringkali mereka terlalu cepat terseret ke dalam kesibukan dunia, melupakan perjalanan ruh yang baru saja terjadi. Namun rahasia yang tersembunyi dalam tidur tetap bekerja. Menguatkan jiwa, membuka mata hati, dan menyiapkan manusia untuk menghadapi hari dengan kesadaran yang lebih luas. Inilah inti dari perjalanan malam. Tidur bukan sekadar istirahat. Tidur adalah perjalanan spiritual, tempat ruh belajar, merasakan, dan menyerap energi dari dimensi yang lebih tinggi. Setiap malam memberikan kesempatan bagi manusia untuk bersentuhan dengan kebenaran yang tak bisa dijangkau oleh pikiran sadar. Dan meskipun sebagian besar manusia tidak menyadari pengalaman ini, jiwa tetap berubah. Energi yang dibawa pulang ruh akan menempel pada tubuh dan pikiran, mempengaruhi perasaan, intuisi, dan bahkan keputusan hidup. Ada pengalaman yang lebih intens bagi mereka yang tidur dengan hati jernih dan pikiran ringan. Malam-malam seperti itu memungkinkan ruh pergi lebih jauh, melintasi lapisan cahaya dan bayangan, bertemu entitas yang hanya bisa ditemui oleh jiwa yang bersih, dan menyaksikan realitas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam perjalanan ini, ruh menyerap pengetahuan halus, melihat rahasia alam semesta, dan menerima pengaruh yang mengubah vibrasi energi dalam dirinya. Mereka yang mampu menyadari perjalanan ini bangun dengan perasaan berbeda, lebih ringan, lebih damai, lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Dan yang paling penting, setiap pengalaman malam membawa pemahaman halus tentang hidup, yang mungkin hanya bisa diterjemahkan melalui intuisi atau tindakan, bukan kata-kata. Namun perjalanan ruh tidak pernah sempurna tanpa kesadaran manusia. Allah memberikan manusia akal dan hati untuk memahami pengalaman ini, meskipun hanya sedikit. Mereka yang menaruh perhatian, merenung, dan mendekatkan diri kepadanya, akan merasakan manfaat perjalanan ini lebih dalam.
Mereka akan mengerti bahwa tidur bukan sekadar jeda, tetapi jendela menuju dimensi yang lebih luas, tempat ruh belajar dan kembali dengan kebijaksanaan yang halus. Inilah alasan mengapa mimpi yang paling jelas, intuisi yang paling tajam, dan perasaan damai yang paling dalam sering muncul setelah tidur yang benar-benar tenang. Ruh membawa kembali bukan hanya pengalaman, tetapi energi dan pemahaman yang tersimpan di dalam hati dan pikiran bawah sadar. Ini adalah transformasi halus yang sering tidak disadari, namun mempengaruhi seluruh hidup seseorang. Saat fajar semakin tinggi, tubuhmu mulai bergerak. Mata terbuka sepenuhnya, dan kesadaran duniawi kembali. Namun di dalam dirimu, ruh masih menyimpan sisa-sisa perjalanan malam. Ada cahaya yang menempel, ada energi yang mengalir, dan ada pemahaman yang mulai menuntun langkahmu. Dan pada momen itu, kamu sadar. Tidur adalah lebih dari sekadar istirahat. Tidur adalah perjalanan ruh. Perjalanan yang dimulai dari tubuh yang diam. Menjelajah dimensi yang tak terlihat. Dan kembali dengan pesan yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, ruhmu akan kembali. Ia akan membawa pengalaman baru, cahaya baru, dan pemahaman baru. Dan setiap kali ia kembali, hidupmu akan sedikit berbeda, sedikit lebih dalam, sedikit lebih dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik kesadaran manusia. Ini adalah akhir dari perjalanan malam. Tapi bagi ruhmu, perjalanan itu tidak pernah berhenti. Ia pergi, ia kembali, dan setiap malam meninggalkan jejak cahaya yang menuntun hidupmu, tanpa pernah terlihat oleh mata tubuh. Tetapi selalu terasa oleh hati yang membuka diri. Dan malam ini, ruh itu akan pergi lagi. Siapkah kamu menyambutnya?